Ratusan anak sekolah di sejumlah daerah di Indonesia mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Kasus terakhir terjadi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana seharusnya pengawasan terhadap menu MBG agar bisa dikonsumsi dengan aman? Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Pangan dan Gizi IPB, Profesor Ali Komsan. Terima kasih Profesor Ali sudah bergabung bersama Japos TV. Terima kasih. Ya, Prof, menurut Prof sendiri, apa yang menyebabkan ratusan anak mengalami keracunan usai menyantap MBG? Ya, kita tahu bahwa MBG ini adalah pemberian makan secara kolosal, sehingga sebenarnya sangat diperlukan suatu kualitas kontrol yang baik ya. Dan ini menyangkut aspek keamanan pangan terutama, karena penyediaan makanan yang dilakukan SPPG itu mencakup kurang lebih 3.000 anak sekolah setiap hari, dan itu jumlah yang sangat banyak, apalagi kalau SPPG-nya itu ternyata belum begitu terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah sangat banyak. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu ada alternatif solusi dari penyediaan makanan yang selama ini sudah dilakukan, yaitu kita mengecilkan skala dulu. Skala itu jangan langsung 3.000 ya, tapi mungkin skala 500 ya atau maksimal 1.000 itu bisa dicoba. Sehingga dengan skala yang lebih kecil, maka tim SPPG itu bisa menyiapkan makanan dengan baik. Kalau kita cermati, maka keracunan itu bisa terjadi karena pemasakan dari lauk pauk yang kurang maksimal, sehingga masih terjadi kontaminasi oleh bakteri yang menyebabkan diare, mual, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, ini perlu pengawasan yang sangat ketat di dalam proses pemasakan. Nah, intinya adalah bahwa jangan sampai makanan itu tidak dimasak dengan sempurna, ya, dimasak dengan sempurna. Dan kita tentu mengetahui bahwa tim dari SPPG ini bekerja keras setiap hari, ya, mulai dari penyiapan bahan mentah sampai distribusi ke anak-anak sekolah. Itu memerlukan curahan waktu yang luar biasa yang dilakukan setiap hari. Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi, saya usulkan bahwa SPPG harus ada alternatif solusi dengan memperkecil skala distribusi ya, menjadi sekitar 500 atau 1.000, dan itu akan membuat proses pemasakan lebih baik kontrolnya, dan kemudian aspek keracunan ini bisa dikurangi atau ditiadakan. Karena bagaimanapun keamanan pangan ini merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan, apalagi pemberiannya sangat kolosal ya, mencakup hampir 3.000 anak setiap hari. Oke, baik Prof. Selain tadi yang disebutkan tingkat kematangan, apakah aspek kebersihan membuat banyaknya siswa sekolah mengalami keracunan? Ya, jadi keracunan itu bisa karena proses pemasakan, bisa aspek sanitasi atau higienitas. Nah, sanitasi atau higienitas itu biasanya sangat tergantung pada kualitas air dan proses pembersihan alat-alat makan atau alat-alat masak. Itu juga bisa menjadi sumber cemaran yang terutama adalah berasal dari sumber air yang digunakan. Tetapi kalau kita lihat bahwa SPPG selama ini yang sudah ada itu sangat memperhatikan sanitasi dan hygiene, termasuk sumber air, alat masak ya, yang hampir semuanya itu stainless steel ya. Maka saya menduga bahwa kemungkinan sebagian besar itu karena proses pemasakan yang tidak sempurna, atau bisa juga bahwa makanan itu ada yang basi. Nah, kalau makanan itu basi tentu juga akan bisa menimbulkan keracunan. Karena kalau menyiapkan makanan dari pagi ya, kemudian didistribusikan siang hari, itu sudah ada sekian jam ya waktu yang terpakai dalam kondisi makanan itu mungkin terpapar dengan kotoran-kotoran yang menyebabkan persoalan diare, mual, dan sebagainya. Menurut Prof sendiri, zat apa yang paling berbahaya dan paling sering menyebabkan keracunan, dan bagaimana cara penanganan pertama pada korban keracunan, Prof? Ya, jadi kalau seseorang sudah mengalami muntah, mual, itu pertolongan pertama harus segera dibawa ke puskesmas, harus dibawa ke klinik kesehatan terdekat, karena kita tidak tahu
apakah keracunan itu hanya sekedar mual atau nanti bisa berdampak pada muntah dan diare, yang itu tentu akan menyebabkan dehidrasi. Kalau dalam kondisi parah, dehidrasi itu bisa menyebabkan orang pingsan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sudah benar apa yang dilakukan oleh beberapa lokasi di mana mereka segera membawa ke klinik kesehatan ya, sehingga mereka segera mendapat pertolongan pertama. Dan sebagaimana diketahui bahwa biasanya bakteri-bakteri yang perlu dicermati itu antara lain adalah Escherichia coli atau E. coli ya. E. coli itu bisa terjadi kalau itu cemarannya berasal dari air ya, tetapi kalau proses pemasakan yang belum matang itu bisa terjadi karena memang ada mikroba patogen yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya. Tapi kalau yang terkait dengan E. coli itu biasanya kualitas air yang tidak benar sehingga akhirnya menyebabkan diare, mual dan sebagainya. Ya, apakah Profesor melihat kasus keracunan MBG ini karena lemahnya pengawasan, mungkin salah satunya BPOM terhadap pelaksanaan MBG? Ya, kalau kita melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan SPPG dengan mempekerjakan, di sana ada ahli gizi, kemudian tentu para pemasak-pemasak yang pendidikannya tentu tidak setinggi ahli gizi, tetapi ahli gizi yang berperan di sana itu tentu juga harus berperan di dalam proses pengawasan keamanan pangan. Nah, itu yang sebabnya bahwa para ahli gizi yang bertugas di SPPG itu harus lebih jeli mengamati makanan-makanan yang sudah dimasak oleh pemasak di SPPG, sehingga kalau ada bau yang kurang sedap dari makanan yang disajikan atau penampilan tekstur makanan yang sudah berlendir misalnya, itu semuanya harus segera diatasi dan quality control yang dilakukan itu adalah bahwa di dalam proses pemasakan harus selalu dicek bahwa kematangan sudah memenuhi syarat ya, sehingga tidak ada lagi bakteri yang hidup di dalam makanan-makanan yang akan disajikan. Jadi sebenarnya pemerintah sudah cukup mengantisipasi. Kalau saya melihat karena volume begitu besarnya, SPPG itu harus menyediakan sampai 3.000 porsi ya dalam waktu satu hari, sehingga sebagian yang belum berpengalaman itu menjadi kedodoran di dalam menyediakan makanan yang aman. Dan kalau tidak salah juga bisa terjadi karena perubahan supplier bahan makanan ya, itu juga bisa terjadi. Selama ini ketika suppliernya A tidak ada masalah selama berbulan-bulan, ketika supplier bahan makanan itu berganti B, tiba-tiba muncul masalah. Nah, itu berarti asal bahan makanan itu yang menyebabkan masalah dan kebetulan proses pembersihannya kurang maksimal. Ya. MBG ini kan program yang sebenarnya juga cukup panjang begitu, Prof, dari proses produksi sampai dengan distribusinya. Sebenarnya waktu ideal berapa lama dari makanan itu diproduksi sampai akhirnya bisa disantap secara aman oleh siswa? Ya mungkin sekitar 2 jam ya sejak makanan itu sudah selesai diporsi, kemudian proses pengiriman sampai makanan itu kemudian dikonsumsi. Nah oleh karena itu tentu jangan sampai terjadi makanan itu dikirimkan ke sekolah pagi-pagi hari, tetapi karena anak baru sarapan mereka nggak mau makan, masih kenyang, kemudian mereka mengatakan ini nanti untuk siang hari saja. Kalau makanan datang jam 8 dan kemudian dikonsumsi jam 12, itu terlalu lama makanan itu berada di luar. Dan ini tentu akan menimbulkan peluang-peluang terjadinya ketidakamanan pangan. Jadi kalau memang makanan itu akan dikonsumsi jam 12, paling tidak jam 11 lah datang ke kelasnya itu, sehingga itu makanan masih hangat, masih enak dikonsumsi ya, sehingga anak-anak juga bisa menikmati makanan itu dengan baik. Jadi memang kalau kita bicara tentang anak-anak kelas SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan mungkin sekolahnya hanya sampai jam 10. Sementara kelas 4, 5, 6 sampai jam 12 atau sampai jam 1. Nah itu kalau hal itu terjadi, jangan sampai makanan itu datangnya pagi karena mengejar anak-anak kelas 1, kelas 2 yang pulang jam 10, tapi sekaligus disatukan dengan anak-anak yang pulangnya nanti jam 12 atau jam 1. Nah tentu saja ini yang harus ada kembali manajemen yang baik ya. Kalau memang itu dimaksudkan untuk anak kelas 1, kelas 2 yang
diharapkan mereka makan jam 10 atau makan pagi, maka berikan saat pagi, dan mereka yang dimaksudkan untuk makan siang berikan pada saat siang. Kalau kita memberikan makanan pada anak-anak kelas 1, kelas 2 jam 10 atau jam 9, itu anak-anak juga baru selesai sarapan di rumah, itu nafsu makannya belum bagus, ya. Nah, ini juga menimbulkan ancaman-ancaman terjadinya apa yang disebut dengan plate waste atau sisa makanan dalam piring yang tidak dikonsumsi, karena anak baru saja makan sarapan di rumah, sudah datang MBG-nya, ya. Dan itu kalau tidak dimakan, nanti dibawa ke rumah misalnya MBG-nya itu sudah menjadi terlalu lama. Jadi untuk anak-anak usia sangat dini, kelas 1, kelas 2 itu memang rada rumit di dalam distribusi SPBG, kecuali kalau dimaksudkan bahwa SPBG makan bergizi gratis untuk anak kelas 1, 2 dimaksudkan untuk mengganti sarapan. Dan itu orang tua harus tahu bahwa anak-anak nanti sarapannya di sekolah. Tidak usah makan di rumah dulu, tetapi makanannya harus siap jam 7 pagi atau setengah 8, sehingga anak bisa makan sarapan pagi di sekolah. Jangan makanan datang jam setengah 9, anak-anak baru selesai sarapan, sehingga ini bisa mubazir karena nanti akan terjadi plate waste atau food waste yang terjadi karena makanan tidak dikonsumsi. Oke. Apa evaluasi atau saran dari Profesor untuk Badan Gizi Nasional agar hal keracunan seperti ini tidak terulang kembali? Ya, saya menginginkan adanya pelatihan yang sangat ketat ya di dalam aspek keamanan pangan, terutama mereka yang berwenang untuk mengawasi persoalan-persoalan di SPBG, yaitu di sana ada tenaga ahli gizi yang saya yakin mereka sudah mempunyai pemahaman tentang aspek keamanan pangan. Tetapi dengan adanya banyak keracunan akhir-akhir ini, maka saya kira perlu ada penyegaran tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aspek keamanan pangan di setiap SPBG. Dan ini tentu saja memerlukan effort dari semua pihak, ya, termasuk dari distributor makanan atau supplier makanan. Dan tentu saja para pemasak ini juga harus diwanti-wanti, dipesan dengan sangat bahwa Anda bertanggung jawab terhadap terjadinya ketidakamanan pangan karena salah di dalam memproses. Dan ini semuanya adalah merupakan rantai yang panjang yang harus saling diawasi, ya, saling dimonitor, sehingga kemungkinan keracunan tadi dapat diminimalisir. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Profesor Ali Komsan, Guru Besar Pangan dan Gizi IPB.